Mas Rian tadi mengatakan bahwasanya berpolitik itu tidak mencari keuntungan, Benar. tidak mencari duit di situ karena di tempat usahanya juga sudah sangat cukup kan kira-kira. Kemudian berarti yang perlu saya tanyakan adalah ini majunya ideologis ya kira-kira ya, bukan karena transaksional ya kira. Bukan Bang. Apa sih yang ingin Mas Rian perjuangkan ketika nanti duduk? Insya Allah. Jadi kalau kita bicara visi misi itu pasti hampir semua sama. Oke. Untuk caleg, apalagi mungkin ratusan caleg ya kan, Oke. dari berapa partai itu. Tapi apa yang sudah kita perbuat itu bisa dikenang di warga sekitar, kalau saya begitu. Oke. Makanya saya bilang dari awal, apa sih kontribusi kita di lingkungan. Kalau kita ibaratnya biasa sih kalau kita bantu warga sekitar atau apa itu kan biasa begitu. Tapi bagaimana caranya kita memperjuangkan dan kedepannya kita akan dikenang begitu. Oke. Begitu Bang. Ini sudah mendekati masa-masa 14 Februari. Ini usahanya banyak ditinggal, gimana nasibnya Mas? Jadi sih kalau pembagian tugasnya teman-teman dari tim saya juga berjalan. Oke. Saya juga berjalan ya. Insya Allah tidak terganggu sih, masih. Dapur utamanya tidak terganggu. Insya Allah masih. Dapur utamanya tidak terganggu. Insya Allah masih. Oke, pertanyaan saya begini. 34 tahun. Ini masih sangat muda gitu kan kira-kira. Kalau Mas Rian ini ngomong agak jujur ya kira-kira ya. Kira-kira respon mereka terhadap politik di usia-usia seperti Mas Rian itu seperti apa, Mas? Jadi kalau di lingkungan yang tempat saya tinggal dan alhamdulillahnya ketua-ketua lingkungan yang mereferensikan. Oke. Jadi hari ini harus ada nih Oke. caleg dari mewakili kelurahan Muarapak. Malah antusias ketua lingkungan atau tokoh masyarakat kalau di tempat saya. Oke. Jadi semangat atau motivasi buat kita. Kenapa sih sebelum-sebelumnya belum ada caleg-caleg di Muarapak yang benar-benar semangatnya tinggi gitu kan. Jadi saatnya ini kita turun langsung, kita door to door, apapun ada kegiatan di masyarakat kita hadir. Jadi mereka yang ingin kita maju malah. Iya. Ini Mas Rian harus maju nih, mewakili nih lingkungan kita. Itu makanya jadi semangat kita. Jadi kalau kita bicara visi misi atau apa, ya mungkin hampir sama semua. Tapi kalau saya sih maju karena dukungan dari juga teman-teman, dari warga sekitar tempat saya tinggal, tokoh-tokoh masyarakat. Ayo, kelurahan kita harus ada yang mewakili. Bismillah kita maju. Saya curiga ini Mas Rian ini sebenarnya orang baik di masyarakat. Kemudian kan mungkin barangkali sering nongol di acara-acara warga. Kemudian juga nggak pelit-pelit amat kira-kira kan gitu. Ini yang bikin dipilih ya Mas. Tapi pertanyaan saya adalah coba diinget-inget misalnya teman-teman SMA, teman-teman sebaya gitu kira-kira. Ini yang mau saya kejar adalah sikap teman-teman seusia Mas Rian terhadap politik kira-kira gitu. Entah mendukung tanda itu, kalau mendukung pasti karena investasi Mas Rian kepada warga sekitar tampaknya udah banyak ini. Saatnya ini dibuktikan kan di 2024 ini. Tapi saya mau break sebentar Mas, terkait dengan orang-orang sebaya Mas Rian gitu. Jadi sih kaget, pasti banyak kaget. Nah itulah masalahnya ya. Gimana? Jadi saya malah bilang ke kawan-kawan saya bilang ini saatnya. Ada yang pemuda yang benar-benar umur-umur dari kita ini yang jangan jadi penonton di rumah kita sendiri begitu. Jadi apa yang bisa kita kontribusi ke lingkungan, niat kita baik ya kita maju, bukan kita berhitung masalah finansial nanti atau apa bagaimana rezekinya orang bagaimana, tapi apa yang sudah kita berbuat untuk lingkungan kita sih begitu. Iya. Pernah nggak mendapatkan feedback yang paling negatif? Ngapain lu berpolitik? Lu kotor, sudah nggak jelas. Pernah ada nggak teman-teman kayak gitu? Banyak Bang. Nah itu banyak Bang. Jadi mereka itu dia bilang cantik kalau sudah duduk juga lupa atau paling memperkaya diri sendiri. Iya. Kebanyakan begitu Bang. Nah, makanya kita bilang ini saatnya regenerasi. Jadi ndak harus tua kita harus baru berpolitik. Betul. Jadi ini panggungnya yang muda-muda generasi milenial ini panggungnya di 2024 ini Bang. Itulah yang saya khawatirkan kan
teman-teman kita seusia Mas Rian 34 sampai 40 ke bawah itu kan apatis betul dengan politik gitu. Bener. Pusing nggak sampai menghadapi kayak gitu? Pasti kan punya jawaban yang jelas selain normatif ya. Pasti jawabannya tidak seperti podcast ini. Iya. Jangan gitulah bos, gini-gini. Nah, apa misalnya ini? Ini menarik ini. Ya kalau saya sih saya kembalikan ke gitu. Apa sih kalau misalkan kita kerja di perusahaan nih? Ya Pak, ya begitu-gitu aja monoton gitu Bang. Iya. Tapi kalau memang kayak kita jiwa-jiwa bersosial, jiwa-jiwa aktivis, ya itu ini saatnya, ini panggungnya bahwa kita bisa mewakili. Tapi kalau ketemu temen yang benar-benar tadi kan disampaikan Mas Rian sendiri. Lu kalau udah duduk lupa apa politik gitu. Enggak, saya kepengin tahu respon sampean seperti apa gitu. Saya senyum aja Bang. Kalau kayak gitu kan sudah benar-benar dia ya meragukan kan begitu, atau dia bilang itu ya saya biasa sih Bang. Tapi makanya saya ke teman-teman, ke kawan-kawan itu saya bilang ini generasi kita. Kalau bukan dari suara-suara milenial ini, generasi milenial ini, ya kita akan tetap begini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.